Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Lalu, bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahlinya? Dalam The Advanced Learner's Dictionary of Current English, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. 2. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres tahun 1998. Demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasik Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian teori, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. 3. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekasan. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila yang masih terus berkembang. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Dengan adanya demokrasi, tak ada yang namanya saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, dan saling menjatuhkan. Dan kehidupannya nyaman pasti akan tercipta. Saya Fatur Rahman Ismail dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan demokrasi. Praktik demokrasi kita beberapa kali bermasalah, sempat muncul berbagai media jejaring sosial. Ada 4, yaitu 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. 2. Krisisnya partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasaan di dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat yang ada di pemerintahan. Terjadinya krisis partisipasi disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam sebuah politik. Cara lebih
perspektif penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: 1. Pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat kurang mengetahui atau kurang aktif dalam partisipasi di dalam politik. Yang kedua, tingkat ekonomi yang rendah sehingga masyarakat kurang mengetahui politik. 3. Partisipasi politik rakyat kurang mendapatkan tempat oleh pemerintah dan muncul penguasaan di dalam demokrasi yang ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, pemerintah, lembaga perwakilan, bisnis dan peradilan dan sebagainya oleh suatu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi, membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya perihal kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang diperoleh, melainkan oligarki, yang dimana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kedua, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena kepemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama. Nomor 2, sumber nilai yang berasal dari Islam. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tauhid dan monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Nomor 3, sumber nilai yang berasal dari Barat. Paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Masyarakat Barat, yaitu Eropa, mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamika yang Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan. Seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. 1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 2. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 2 dengan 3 ayat dan Pasal 3 tanpa ayat. Pasal 2. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Perubahan UUD 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 Ayat 1, yakni mengenai susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 3 tetap tidak diubah. Adapun Pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi Pasal 3 dengan 3 ayat. Rumusan perubahannya adalah sebagai berikut. Pasal 2. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dalam kaitannya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni melantik presiden dan wakil presiden. Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut ketentuan Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. A. Fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. B. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. C. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai
Dewan Perwakilan Daerah merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas, sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita, yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang atau natural demokrasi. Ya, saya akan menjelaskan bagian E, yaitu esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Pada poin yang pertama yaitu tentang demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal yakni diakui oleh seluruh bangsa di dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing negara. Demokrasi kita memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia, sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pilar demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud esensinya yaitu kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atas sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah ketuhanan yang Maha Esa. Pilar demokrasi yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Maksud esensinya adalah menurut undang-undang, pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Pilar yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksud esensinya adalah kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Pilar demokrasi yang keempat, yaitu demokrasi dengan rule of law. Yang pertama, legal truth, yang artinya harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, legal justice, yang artinya kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, legal security, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum. Yang keempat, legal interest, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Pilar demokrasi yang kelima yaitu demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Maksud esensinya yaitu demokrasi dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Yang keenam yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Maksud esensinya yaitu mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi tersebut, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Pilar yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Maksudnya, diberlakukan sistem pengadilan yang merdeka yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Pilar yang kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi. Maksudnya, secara jelas Undang-Undang Dasar memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsirkan daerah
otonom 1 dan 2. Dengan peraturan pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Pilar yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Maksudnya, menurut Undang-Undang 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Pilar yang terakhir atau yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan. Maksudnya, menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Poin yang kedua yaitu, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Adapun partisipasi yang dimaksud A, yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang memperhatikan seluruh aspirasi yang berkembang, kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. B. Persamaan kedudukan di depan hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. C. Distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Poin yang ketiga yaitu bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Untuk memilih pemimpin yang baik harus yang beriman, bertakwa, dan bermoral.